sebelum masuk ke materi vektor, saya akan sedikit membahas atau menyinggung atau mereview pelajaran sebelumnya, yaitu tentang besaran dan satuan. Di dalam fisika, kita mengetahui besaran fisis itu terbagi menjadi dua, yaitu besaran yang memiliki besar dan arah, dan besaran yang hanya memiliki besar tanpa memiliki arah. Kita sebut besaran yang memiliki besar dan arah itu adalah besaran vektor. Sedangkan besaran yang hanya memiliki besar atau nilai saja tanpa arah itu kita sebut sebagai besaran skalar. Contoh dari besaran vektor, contohnya seperti perpindahan. Tentu ketika kita sedang berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya, di situ kan ada ukuran besar atau panjang lintasan total yang kita lakukan gitu ya. Namun tentu saja kalau hanya besaran atau nilai perpindahannya saja tanpa mengetahui arahnya kemana, itu informasinya tidak jelas. Maka dari itu perpindahan itu termasuk besaran vektor. Dia berpindah sejauh apa dan kemana arah perpindahannya, tentu gampangnya seperti itu. Contoh dari besaran skala itu hanya memiliki nilai saja tanpa perlu ada arahnya. Contohnya seperti massa gitu. Ketika kita menimbang sesuatu, kita hanya butuh berapa massa dari benda yang kita timbang tersebut, massanya sekian. Sudah cukup itu saja informasi yang kita butuhkan, tidak perlu ada tambahan massanya sekian, arahnya ke bawah, tidak perlu seperti itu. Hanya review sederhana, review balik untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi vektor, gampangannya adalah dia adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Maka vektor sendiri itu ditulis dengan ada tanda panah di atas lambang dari simbol besaran gitu ya. Dimana ini adalah vektornya yang memiliki nilai atau besar dan juga memiliki arahnya. Untuk besar atau nilai sendiri itu kita tuliskan dia sebagai huruf kecilnya dari vektornya. Kemudian untuk arahnya itu ada tanda topi di atasnya yang mungkin orang sebut dia sebagai T capit gitu ya, ada yang menjadi seperti itu. Tapi untuk vektor sendiri itu notasinya seperti ini, atau mungkin dalam buku-buku lain kalian pernah melihat kalau vektor itu bisa dituliskan dengan huruf besar yang kemudian dia di bold, dicetak tebal. Tapi karena kita menggunakan papan tulis di sini untuk memudahkan saja, jadi kita menggunakan tanda panah di atas. Gitu. Kenapa vektor dilambangkan dengan tanda panah atau dia direpresentasikan dengan anak panah? Karena anak panah itu sendiri dia memiliki panjang yang kita sebut dari sini itu adalah besarnya vektor itu sendiri. Kalau misalnya saya punya vektor A yang arahnya ke sana dengan besarnya ini, jadi panjang dari panahnya itu adalah besarnya vektor A. Kemudian arahnya ditunjukkan oleh arahnya itu tadi ya. Jadi seperti itu. Nah, namun dalam nanti kalau kita bicara tentang operasi vektor, ketika suatu vektor yang memiliki besaran atau panjang yang sama namun arahnya berbeda, kita akan menotasikannya sebagai minus A vektor ya, dimana A-nya itu panjangnya sama dengan A vektor yang di atas, namun karena arahnya berbeda maka dia negatif. Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang operasi vektor. Mana operasi vektor ini itu nanti akan ada dua tipe. Yang pertama ada operasi vektor secara grafis dan nanti akan ada operasi vektor secara analitis. Sesuai dengan namanya, grafis, jadi kita hanya perlu untuk menggambarkan vektor-vektornya saja tanpa ada melakukan operasi penjumlahan, pengurangan atau perhitungan segala macamnya seperti itu. Jadi kita akan mulai dari penjumlahan vektor, di mana saya punya vektor A sepanjang ini dan ke arah ke sana ya, terus ada vektor B. Saya ingin menjumlahkan vektor A ke vektor B.
Saya ingin menjumlahkan vektor A dengan vektor B. Karena kita melakukan penjumlahan vektor dengan secara grafis, jadi kita hanya perlu untuk menggambarkan vektor-vektornya saja. Karena dia dimulai dari A, maka kita gambarkan dulu vektor A. Jadi kira-kira seperti ini. Vektor A. Ini vektor B. Kita panjang sedikit ya. Untuk penjumlahan kedua vektor ini, karena kita menjumlahkan secara grafis, jadi kita hanya perlu menggambarnya, maka kita perlu menggambar resultan vektornya, yaitu dari pangkal vektor A ke kepala atau ujung vektor B. Jadi ini kita sebut hasil dari vektor A kita vektor B. Bagaimana kalau saya ingin vektor B yang dijumlahkan dengan vektor A? Jadi vektor B kita jumlahkan dengan vektor A. Sama seperti sebelumnya, kita gambarkan dulu vektor yang diminta. Jadi di sini ada vektor B, di sini ada vektor B, ini. Dan kita gambar vektor A, kira-kira di sini. Maka penjumlahan kedua vektornya adalah di sini. Ini adalah untuk vektor B ditambah dengan vektor A. Tapi karena di sini kita penjumlahannya dengan cara grafis, jadi teman-teman butuh alat bantu seperti penggaris dan busur supaya presisi gambarnya seperti itu. Nah, dari sini kita ketahui bahwa resultan atau panjang vektor A plus B dengan vektor B plus A itu menghasilkan besar yang sama atau nilai yang sama. Jadi vektor A ditambah dengan vektor B itu hasilnya sama dengan vektor B ditambah dengan vektor A. Maka dari sini muncullah sifat yang kita sering kenal dalam matematika, yaitu sifat komutatif. Sebelum masuk ke operasi vektor analisis, saya akan menyinggung sebentar tentang komponen vektor yang ada pada 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi yang pertama, komponen vektor dalam 2 dimensi. Notasinya biasanya dituliskan seperti ini, jadi Q sama dengan Qx itopi plus Qy jtopi, di mana Qx ini adalah menunjukkan besarnya komponen dalam sumbu X dan Q itu dalam sumbu Y, karena kita masih berbicara dalam 2 dimensi, dan arahnya itu kita tuliskan sebagai itopi dan jtopi seperti itu. Jadi kalau saya punya koordinat kartesian di sini dan ada vektor Q yang besarnya Q dalam arah theta, maka kita perlu untuk memproyeksikan vektor Q ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Dan kita perlu ingat bahwasanya ini kan seperti ini, dimana jika kita memproyeksikan pada sumbu X, maka kita sebut dia itu Qx. Kalau kita memproyeksikannya pada sumbu Y, kita tuliskan Qy. Nah, apa sih hubungan dari Qx, Qy, dan Q atau besarnya vektor itu? Kita perlu ingat prinsip atau ilmu Pythagoras, itu dimana ada sebuah segitiga siku-siku di sini, ada segitiga siku-siku dengan sudut theta. Kalau kita ingin mencari sinnya, sin theta seperti yang kalian belajar di sekolah-sekolah SMP gitu ya. Kalau sin theta itu sama dengan sin depan per miring. Karena depan sudutnya itu adalah Qy, maka kita tuliskan Qy per Q, depan per miring. Kemudian itu cos theta itu sin cos samping, yaitu samping per miring, sampingnya adalah ini Qx, miringnya adalah Q. Kemudian untuk tan theta-nya
depan per samping. Nah, dari itu di sini kita tahu kalau semisal besarnya Q karena Q di sini itu hanya menunjukkan arahnya saja. Kita belum tahu besarnya Q itu berapa. Artinya kita perlu kalau kita tahu sin theta itu sama dengan Q per Q, maka untuk Q sendiri atau besarnya Q itu sama dengan Q sin theta. Begitu juga untuk cos, yaitu proyeksi Q terhadap sumbu X, yaitu dengan arahnya adalah Qx, maka besar dari Qx itu sendiri adalah Q cos theta. Seperti itu. Nah, kemudian dari setelah kita jabarkan atau proyeksikan vektor Q terhadap kedua sumbu koordinat kartesian ini, kita dapat mengetahui atau besarnya Q resultan gitu ya, yaitu karena dia bentuknya seperti segitiga siku, maka kita terapkan rumus Pythagoras di sini, yaitu Q kuadrat sama dengan Qx kuadrat plus Qy kuadrat, di mana Qx itu kita tahu kalau dia itu bisa tulis seperti ini gitu ya. Qx kuadrat itu ini ada Q cos theta kuadrat sama dengan Q sin theta kuadrat. Maka untuk mencari Q-nya yaitu akar dari Qx kuadrat plus Qy kuadrat. Kita bisa kita tuliskan Q akar dari Q cos theta kuadrat Q sin theta. Maaf, ini harus theta kuadrat. Seperti itu. Kita masuk ke dalam komponen vektor 3 dimensi dengan notasi vektornya itu dituliskan seperti ini, yaitu Q sama dengan Qx topi plus Qy topi plus Qz topi. Jadi di sini saya gambarkan koordinat 3 dimensi, yaitu ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z gitu ya. Dengan vektor Q dengan besarnya atau panjangnya adalah Q kecil, dan kemudian kita proyeksikan sama seperti yang kita lakukan untuk komponen vektor pada 2 dimensi, maka kita dapatkan untuk besarnya Q itu sama dengan akar dari Qx kuadrat plus Qy kuadrat plus Qz kuadrat. Oke, kita akan melanjutkan tentang operasi vektor secara grafis, yaitu kita hanya perlu menggambarkan vektor-vektornya saja, tapi harus presisi sehingga teman-teman membutuhkan alat bantu seperti garis dan busur gitu ya. Nah, sekarang kita masuk dalam metode analitis, yaitu di sini kita akan melakukan operasi perhitungan gitu ya. Sama seperti awal tadi, ketika di sini saya punya vektor A dan vektor B, yang keduanya dalam bidang 2 dimensi gitu ya, sehingga kita perlu untuk memproyeksikan setiap vektornya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk vektor A kita proyeksikan terhadap sumbu X sehingga dia adalah AX, dan vektor A kita proyeksikan terhadap sumbu Y sehingga dia adalah AY. Dengan vektor A ini kita arahnya itu ada sudut dan besarnya adalah A. Sama seperti vektor A, kita juga perlu memproyeksikan vektor B, di mana saya punya vektor B dengan besarnya B, dengan sudutnya itu adalah beta. Ini sudutnya beta, sehingga kita perlu untuk memproyeksikan vektor B terhadap sumbu X dan sumbu Y, yaitu Bx dan By. Karena di sini dia bernilai negatif ya, Bx dan By-nya. Maka ketika kita hendak mencari vektor A plus vektor B, atau dia nantinya akan menghasilkan suatu vektor lain, yaitu kita sebut saja vektor resultan, maka untuk vektor resultannya ini perlu diketahui ya teman-teman, bahwasanya untuk penjumlahan vektor itu hanya bisa dijumlahkan ketika dia dalam arah yang sama. Jadi kita tuliskan seperti ini. Jadi vektor R atau vektor resultan A plus B itu sama dengan AXI plus AIJ ditambah dengan vektor B nya
BXI plus BY topi gitu. Sehingga kita perlu untuk mencari faktor resultan terhadap sumbu X, yaitu AX plus BX itu sama dengan A cos alpha plus minus B cos beta. Kenapa seperti ini? Teman-teman ulang tadi ya, yang sudah saya jelaskan tentang proyeksi vektor dan mengapa muncul sinusnya di sana. Kemudian kita cari untuk resultan dari proyeksi sumbu Y, yaitu AY plus BY sama dengan A sinus alpha plus B sinus beta. Kenapa muncul angka tanda minus di sini? Karena faktor B-nya itu di koordinat, di mana dia itu untuk proyeksinya terhadap X itu dalam minus X, dan proyeksinya terhadap Y dalam minus Y gitu. Sehingga nanti untuk faktor resultan totalnya itu sama dengan resultan faktor terhadap yang diproyeksikan terhadap sumbu X ditambah dengan proyeksi faktor resultan terhadap sumbu Y, jadi Rx topi plus Ry topi, seperti itu. Kemudian masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu adalah perkalian vektor, di mana perkalian vektor di sini itu sebenarnya ada dua, yaitu vektor dengan skala, perkalian vektor dengan skala, dan perkalian vektor dengan vektor. Nanti perkalian vektor dengan vektor mungkin akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Namun sekarang ada perkalian tentang vektor dengan skalar, di mana perkalian vektor dan skalar nantinya itu akan membuat atau hasilnya itu adalah vektor. Jadi kalau misalnya di sini saya punya sebuah vektor P 2i topi plus j topi minus k, maka itu 2p. Maka kita bisa tuliskan di sini yaitu 2p sama dengan 2. Kita tulis vektor p-nya yaitu 2i topi plus j topi minus k topi. Oke, kita lakukan saja perkalian biasa gitu ya. Jadi ini hasilnya adalah 4i topi ditambah dengan 2j topi minus 2k topi. Seperti itu. Setelah tadi penjelasan yang sudah saya jelaskan, untuk memperkuat materi yang sudah saya jelaskan, jadi di sini saya ada beberapa latihan soal yang bisa teman-teman coba di rumah. Yaitu di sini saya punya vektor A sama dengan 2i topi plus 3j topi minus k topi, dan vektor B yaitu 4i topi plus 2j topi plus k topi. Maka tentukan penjumlahan dari vektor A dan vektor B. Kemudian yang kedua itu pengurangan dari vektor A dan vektor B. Kemudian yang ketiga itu 4 kali vektor A, dan yang terakhir ada setengah dari vektor B. Teman-teman bisa mencoba latihan soal ini. Kalau sudah mencoba, bisa kirim jawabannya di kolom komentar. Dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih.